Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan coba jelaskan bagaimana cara memindahkan soal UPK ya untuk kalian kerjakan, dokter sekalian. Ini caranya adalah jika kalian masuk di soal UPK, kita pakai soal utama aja ya, mudah tidak ada susulan ya dari peserta didik. Nah, di sini ini kan ada beberapa materi ya, ada sejarah peminatan, sejarah Indonesia, PAI, ekonomi dan lain-lainnya. Ini ketika kalian mau buat, kalian bikin folder aja, new folder. Nih, misalnya ini sejarah Indonesia. Oke. Lalu soalnya ini sejarah Indonesia, ini kita masukkan ke sini. Kemudian yang ini Excel-nya, ini kita copy, ini kita masukkan di sini. Oke, sekarang kita ganti import ini menjadi soal sejarah Indonesia. Ya, oke, sama ya, dia ada dua. Sekarang di sini kita akan buka soal UPK-nya, sejarah. Oke. Kemudian jangan lupa kita juga buka soalnya dalam bentuk Excel. Lihat, dalam bentuk Excel di sini nanti ada ini soal pertama, ini opsi jawaban benar, ini jawaban lainnya. Jadi gini cara jawab, cara ngisinya di Excel ya. Caranya adalah ini kan di soal UPK ini. Nih, cari misalnya ini. Ini kan satu pilihan ganda, berarti kita tulis di sini. Ini kita copy pilihan gandanya, terus kita masukkan ke Excel. Ini untuk soal pertama, kita paste. Satunya nggak jadi Excel. Nah, begini ya. Dasarnya ilustrasi dalam menguraikan data demokrasi liberal dengan berpikir. Nah, ini ya. Yang jawaban satu adalah opsi jawaban yang benar. Berarti kita lihat lagi di sini, jawaban yang benar ditandai dengan warna merah kan. Nah, ini berarti di sini diakronik. Kita copy diakroniknya, kita masukkan di opsi jawaban benar. Ini diakronik. Nah, sisanya berarti pilihan jawaban yang salah. Kita masukin yang pertama. Memang ini kerjaan ya, sebenarnya. Nah, tapi kan ya itulah fungsinya penyusun soal ya seperti itu. Kita tidak perlu memikirkan terlalu banyak apa ya, terlalu banyak. Maksudnya soal sudah dibikin, cuma kita harus merubahnya lagi nih. Nih, progresif kita masukkan di jawaban lainnya. Progresif, kemudian is, lagi. Ini ya, yang nggak ada jawabannya. Oke, gitu. Nah, selanjutnya teruskan lagi nih, sampai 20 soal ya. Berarti yang kedua, yang ketiga, dan yang lain-lain. Ini dihapus saja nih. Nih. Artinya itu ini kan ada petunjuknya sudah opsi jawaban yang benar. Nah, ini dibikin lagi. Nah, kelas 2 juga gitu. Berdasarkan ini kita masukkan di sini. Jangan lupa ya, yang ininya diberikan ya. Terus opsi jawaban yang benar. Nah, kebetulan ini yang A yang bisa yang benar ya. Jadi kita langsung aja di sini. Pokoknya jawaban satu itu jawaban yang benar ya. Tuh. Jangan sampai salah, karena ini kunci jawabannya nih, jawaban satu. Jawaban dua itu yang salah.
Ini terserah kita mau mulainya dari bawah kah, nanti kan kita acak juga jawabannya untuk yang jawabannya. Misalnya gini, gitu ya. Dan yang lain-lainnya ya. Ini saya kasih contoh 2 aja ya. Nanti saya bisa lanjutkan lagi. Ya. Oke. Kalau bisa itu dikerjainnya cepat ya, karena ini kan kita mau dipakai buat UTK ya. Nah, termasuk yang lain ya. Ini kalau sudah di Ctrl S saja. Kalau sudah sampai 20 soal, baru tutup. Nah, terus kemudian bagaimana dengan pertanyaan yang lain? Yang pertanyaan lain ya sudah biarin aja. Tapi yang pasti, yang soal yang ini bisa dihapus. Nah, ini kalau kalian mau, ini nggak hapus aja. Tapi kalau misalnya kalian pinginnya yang apa namanya soalnya ini tetap ada, maksudnya itu kalian bisa bikin baru lagi di sini. File bikin baru terus di copy nih yang bentuk soal yang lain, tapi dijadikan nomor 1. Harapannya apa? Nanti di sini kan bikin kunci jawabannya ya. Nah, kunci jawabannya nanti dibikin lagi di lembar mau di lembar di bawahnya kah atau yang tapi sebaiknya kalau soal sendiri ya. Misalnya ini soal yang baru gitu. Nah, kita coba ya copy dari ini aja. Satu, ini kan ada lapis nih. Nah, ini contohnya yang ujian modul tahap 5 lah. Gitu. Misalnya yang di sini kita copy. Terus kita masuk ke nih, kita paste. Terus ini kita soal UPK, kita kasih soal UPK sejarah Indonesia dan penulisan. Nah, ini kan masukkan dalam ini ya penugasan ya. Nah, ini misalnya kita buka juga. Nah, ini kan ada sudah formatnya seperti ini. Yang lainnya kita coba hapus soalnya ini supaya kita nggak repot ya. Nah, di sini kan sudah ada kopnya kan. Nah, kita perlu kopnya ini ya. Kita bikin tampilan soalnya tetap menarik ya, ada kopnya. Tapi mungkin di sini anunya diganti kayak modul ini kan enggak. Ini misalnya kelas, terus bisa diganti mata pelajaran. Nah, ini sudah mata pelajaran, ada kelas, terus apalagi yang dibutuhkan di UPK, waktu pengerjaan tuh berapa menit. Tapi kalau menu kosongin aja dulu atau waktunya berapa menit diisi. Nah, dan yang lain-lainnya ya, termasuk mungkin kalau di sini perlu ada petunjuk atau nanti petunjuknya yang kita masukin di secara daring. Nah, kemudian nanti tinggal dimasukin yang ini. Ini kita ambil dari soal ini. Nah, ini kan misalnya, nah, ini kan ada kunci jawabannya nih. Nah, ini dipisah lagi nih, kunci jawaban sama soalnya ini. Nah, misalnya di sini. Kita copy 34. Nah, sampai di sini. Copy, terus kita pindah nih di sini. Nah, terus sudah sambil rapikan ya. Nah, kemudian nanti bikin lagi nih di sini untuk kunci jawaban. Kalau bisa dipisah juga lah kunci jawabannya. Ini. Nah, ini dibikin aja kunci jawaban untuk sejarah Indonesia. Nih, misalnya nomor 1 tadi. Nah, ini kan nomor 1 tadi sekaligus saja langsung ya disusun lah bagaimana caranya supaya lebih menarik ya, mudah gitu ya jawabannya nomor 1 yang ini.
Nah, nanti dimasukin di sini. Kira-kira gitu ya, sudah paham kali ya modelnya seperti itu. Nah, gitu ya. Sejarah Indonesia. Ini untuk yang penugasan. Kalau yang apa pilihan ganda itu tidak perlu kunci jawaban karena nanti sudah di sistem. Ini sudah ada kunci jawaban kan, jawabannya benar sudah ada, langsung ada skornya nanti di situ kan. Nah, yang ini aja yang perlu dibikin kunci jawabannya untuk penugasan karena nanti kan kita akan periksa secara manual ya. Ini sesuai dengan kunci jawabannya enggak? Gitu. Itu aja ya kira-kira ya. Nanti bisa dicoba lagi. Oke, untuk sesi belajarnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.